dollah, NU firqa dollah. Ndak jurus kepada Al-Quran itu. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Jayati yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa kembali di channel YouTube kami Jayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpah rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung dan men-subscribe channel kami, jazakumullah ahsanal jasa. Di kesempatan kali ini kita membawakan video tanggapan para tokoh-tokoh kita, tokoh Ahlussunnah wal Jamaah tentang isu-isu yang berkembang di Wahabi, yaitu bid'ah dan lain sebagainya. Biar tidak penasaran, mari kita langsung simak videonya. Wahabi, padahal Wahabi itu pendirinya namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau Abdul Wahabnya, ia adalah seorang qadhi Hambali, ya beliau aswaja, ya. Dan tidak rukun sama anaknya itu. Ya, di kitab Suhubul Wahabilah, Muhammad bin Abdul Wahab itu baru jadi itu penyakitnya baru kumat, nyalain orang itu ketika abahnya sudah wafat. Ya. Jadi waktu abahnya qadhi Abdul Wahab masih hidup, nggak berani dia, bertengkar terus sama abahnya. Ya. Baik, kemudian yang saya hormati Buya Hanafi dan juga para masyayikh yang hadir dalam majelis kali ini, juga yang saya hormati rekan saya dari Jawa Timur juga, ya beliau pakar aswaja tapi tidak azwaja, ya. Tapi tenang saja, gitu, tenang saja. Jadi kami mengatakan ini kenapa? Karena istri kami nonton sekarang. Ya, juga yang saya hormati para hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika kita membincang tentang maulid, maka harus dipahami bahwa maulid itu sebenarnya adalah acara. Ya. Maulid itu kan acara toh. Orang kalau mau bikin maulid, coba apa istilahnya? Ayo kita bikin acara maulid. Jadi maulid itu jenisnya apa? Acara. Ketika namanya acara, maka dia sama seperti ya acara ngumpul-ngumpul, ya acara segala jenis acara. Bikin acara itu. Acara ini hukumnya apa? Acara. Bikin acara hukumnya apa? Apa bid'ah? Ya enggak lah, karena acara ini bukan ibadah, namanya acara ya. Ya acara saja, sekedar bikin acara. Kita di sini bikin acara tabligh akbar. Ini acara. Acara. Jenengan bikin acara apa di rumahnya? Mau bikin tasakuran, itu acara. Acara ini hukumnya apa? Mubah. Karena al-aslu fil asya al-ibahah. Nah, ini kaidah fikih yang penting, segala sesuatu itu hukum asalnya adalah mubah. Ya acara. Lain cerita kalau misalkan, ayo kita bikin sholat fardu yang ke-6 misalkan. Nah, itu baru, bukan acara itu, bikin ritual ya. Kalau maulid ini acara. Tidak ada ceritanya maulid itu disebut ibadah, itu bukan. Nah, acara sendiri hukumnya mubah. Karena mubah, maka bagaimana hukumnya? Ya boleh saja. Tinggal kemudian dilihat isi acaranya apa. Bagaimana kalau isi acaranya itu adalah makan-makan, neraktir teman. Karena misalkan baru dapat rizki, baru dapat kerja, kemudian bikin acara traktiran. Halal atau haram? Pasti halal. Kenapa? Karena neraktir teman itu sama dengan sodakoh. Sodakoh itu hukumnya sunnah, berarti hukumnya sunnah. Acaranya mubah, isinya sunnah. Gampang ya? Kalau misalkan bikin acara, kemudian acaranya apa? Kita bikin acara orkes dangdut, biar semuanya muda-mudi kumpul, bisa joget bareng. Acara hukum asalnya mubah, tapi ketika isinya seperti itu, acaranya maksiat, maka hukumnya haram. Oke. Sekarang, kalau bikin acara, kemudian isinya adalah ngaji, hukumnya apa ngaji? Sunnah. Kalau bikin acara, isinya baca sholawat, hukumnya apa? Sunnah. Baca acara, isinya adalah belajar tentang sirah Nabi, sirah Nabawiyah, hukumnya apa? Sunnah. Jelas, berarti maulid hukumnya apa? Sunnah. Isi acara maulid, selama isinya itu adalah sholawat, isinya adalah pelajaran dari sejarah Rasulullah SAW, maka hukumnya sunnah. Kenapa? Karena sholawat sunnah, belajar sirah itu sunnah. Isinya ada bagi-bagi makanan, sunnah, karena bagi-bagi makanan itu sunnah. Kalau isinya ada kemudian yang nggak bagus, yang nggak pantas, nah baru itu ya nggak boleh. Jadi selama isinya itu bagus, maka hukumnya sunnah. Berarti maulid itu sunnah. Bid'ah dari mana? Tidak ada ceritanya maulid disebut bid'ah, itu tidak ada ceritanya. Bid'ah ketika diucapkan secara mutlak bid'ah saja, maka maksudnya adalah
bid'ah, yang haram, yang sesat, yang melanggar syariat. Jadi maulid melanggar syariat apa tidak? Tidak. Karena itu tidak ada istilahnya para ulama fikih di mazhab apapun, mazhab 4 yang kemudian menganggap maulid itu bid'ah. Kalau ada yang mau pakai istilah bid'ah, maka selalu kasih embel-embel. Wajib hukumnya kasih embel-embel. Bid'ah hasanah. Artinya bid'ah hasanah ini bukan bid'ah. Bid'ah hasanah itu hal baru yang punya dalil. Loh, emangnya bid'ah dibagi? Katanya Nabi kan kullu bid'atin dhalalah. Loh tidak, sebab Nabi itu membagi bid'ah. Yang membagi bid'ah itu bukan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i jelas. Jelas. Yang bagi bid'ah itu yang pertama siapa? Nabi. Jadi kalau mau ikut Nabi, perhatikan sabda Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Ini orang-orang yang anti maulid hafal semua, tapi mereka nggak paham maksudnya. Coba kita bahas. Man ahdasa, siapa yang membuat hal baru? Hal baru. Fi amrina hada. Qaid pertama, dalam urusan kami ini. Apa maksudnya? Para ulama semua sepakat. Fi amrina hada maksudnya agama. Siapa yang membuat hal baru dalam agama? Jadi ini agama yang dibahas. Kalau bukan agama, nggak masuk. HP, perkara baru. Bid'ah apa bukan? Bukan, karena bukan perkara agama. Pakai mobil, pakai sepeda, bid'ah apa bukan? Bukan, karena bukan urusan agama. Jadi nggak harus pakai unta. Oke, karena Nabi mengatakan fi amrina hada, itu qaid pertama. Kemudian qaid kedua, ma laisa minhu. Sesuatu yang tidak punya dasar dari agama. Artinya apa? Diterjemah oleh Imam Syafi'i sebagai sesuatu yang tidak la yukhalifu. Apa? Pertama, kitaban, nomor 2, sunnatan, nomor 3, ijma', nomor 3, asar, nomor 4, asar. Maksudnya apa? Bid'ah adalah sesuatu yang pertama, urusan agama, bukan ajaran, bukan adat, tapi harus agama, ibadah. Nomor 2, harus yang tidak punya dasar sama sekali dari agama. Fahuwa raddun, maka itu tertolak. Inilah yang disebut bid'ah. Artinya kalau dibalik gimana? Kalau perkara baru bukan urusan agama, berarti gak apa-apa, gak tertolak. Atau perkara baru urusan agama, tapi ma huwa minhu, masih punya cantolan dari agama, tidak bertentangan dengan agama. Contoh misalkan bikin acara isinya ngaji bareng. Ayo kita arisan yuk, bikin arisan. Boleh apa tidak boleh? Ayo bikin arisan. Boleh. Biar nggak arisan melulu, ayo kita ngaji bareng yuk sambil sekalian hataman. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Kalau ada orang bilang, "Wah, itu arisan bid'ah karena ada hataman." Ini nggak beres ini. Loh, kok bisa baca Quran ini bid'ah? Oke. Ya, paham ya? Jadi karena itu kemudian ketika ada Raja Mudhaffaruddin Ghagburi, beliau di tahun 600 awal Hijriah, beliau bikin acara maulid besar-besaran, tidak ada satupun ulama fikih, ulama hadis, ulama tafsir, ulama apapun yang kemudian ingkar. Tidak ada satupun. Kalau ada yang mengklaim ada, silakan datangkan buktinya. Artinya apa? Semua ulama waktu itu menyetujui. Tidak ada satupun. Ya karena tadi sudah jelas, bagus. Abad ke-7, tahun 700-an, tidak ada ulama yang ingkar kecuali satu. Namanya Al-Faqihani. Syekh Al-Faqihani. Beliau nggak setuju, menganggap maulid bid'ah. Oke. Kemudian ulama yang lain bagaimana? Nggak pakai. Nggak ada yang sepakat dengan Syekh Al-Faqihani ini. Sehingga beliau ketika menulis risalahnya yang mengharamkan maulid, ulama lain tidak ada yang sepakat. Tetap maulid jalan di mana-mana. Kemudian tahun 800-an Imam Sayyuti membedah risalahnya Al-Faqihani, dibedah kata per kata, poin per poin, semuanya dikupas, dan intinya menurut beliau itu semua salah. Yang benar maulid sunnah. Dalam kitabnya Imam Suyuti. Sahabat Hayati yang dirahmati Allah, demikianlah video yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita bersama, dan bisa terhindar dari akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang melenceng, dari paham-paham yang menyesatkan. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.